Hai guys, sudah dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kicau Mania, Kacer Mania Nusantara. Tentunya sudah ada 1 minggu saya tidak upload video. Sudah istirahat total tentunya. Kemarin 1 minggu saya mendapat musibah dan saya menderita sakit ya. Dan lumayan selama lebih kurang dari 1 minggu saya istirahat. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Ini juga suara masih belum sempurna, tetapi ya sudah agak mendingan, sudah agak baikan. Dan saya akan coba temani teman-teman semuanya kembali, tentunya di Utama Channel, yang akan terus membahas tentang permasalahan burung berkicau, yang tentunya yang lebih dominan yaitu kacer. Dan salam saya kepada teman-teman semuanya yang pada kesempatan malam hari ini mungkin lagi nonton bola kali ya, di acara Piala Dunia Qatar. Ya tentunya seru-seru banget ngumpul bareng teman-teman. Dan saya berharap walaupun bagaimana tetap perawatan burung tidak tinggal. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan kacer nyiblek ya. Mungkin teman-teman mengalami atau pernah merawat kacer yang kesehariannya menunjukkan gelagat seperti kacer yang ekornya dinaikin ke atas seperti burung ciblek. Itu dinamakan dengan kacer yang nyiblek. Ada beberapa pemahaman yang tentunya di sini kita tidak bisa mengambil dalam satu sisi saja. Tentunya kita harus kupas dulu gitu loh. Kenapa kacer ini nyiblek, dan nyiblek itu disebabkan oleh apa gitu loh teman-teman. Baiklah, yang pertama, kacer nyiblek ini karena dia kolokan atau karena dia jinak. Dan yang kedua, kacer nyiblek ini kurangnya stamina atau drop power. Nah itu juga bisa menyebabkan kacer itu nyiblek. Dirangkum dari kedua bentuk atau kedua ciri-ciri nyiblek ini, kembali kita merujuk ke konsep dasarnya. Nyiblek itu disebabkan sebenarnya itu karena apa gitu loh. Ada kacer yang jinak tetapi dia tidak nyiblek. Nah ada kacer yang giras tetapi dia juga tidak nyiblek. Nah jadi perumpamaan-perumpamaan seperti itu bisa saja itu menjadi barometer atau tolak ukur kita, tetapi itu bukanlah suatu yang kita bisa jadikan pedoman. Oh kalau kacernya jinak pasti nyiblek, itu tidak mungkin seperti itu. Atau kacernya giras kok bisa nyiblek gitu loh. Nah, jadi di sini adalah kacer nyiblek itu sebenarnya adalah kekurangan stamina, kekurangan power, atau kekurangan gairah gitu loh. Jadi artinya di sini burung ini metabolisme yang bekerja di dalam tubuhnya itu mengalami gangguan atau tidak sempurna. Begitu loh teman-teman. Jadi metabolisme itu adalah seperti
kultur ya. Artinya di sini berapa yang masuk, berapa yang keluar dan menjadi energi, kemudian berapa yang input untuk dia makan, kemudian dia keluarkan lagi sebagai energi. Nah, perputaran dari siklus itu adalah metabolisme. Jadi dengan pakan yang seimbang, kemudian dengan tenaga yang dikeluarkan juga seimbang. Nah, disitulah terjadilah siklus yang menyebabkan metabolisme ini bekerja dengan baik. Nah, kita kaitkan kembali dengan kacer yang nyiblek ini. Di situ kelihatan kalau kita pembahasannya adalah kacer jinak nyiblek, berarti kacer jinak ini kekurangan power atau kekurangan tenaga agar dia bisa langsung on atau langsung bekerja maksimal. Kenapa dia mesti nyiblek dulu, begitu ya? Setelah itu baru bekerja. Nah, ini disinilah kacer yang jinak tadi adalah masa tubuhnya karena dia kurang gerak, karena dia kurang beraktivitas. Jadi masa tubuhnya itu tidak terbentuk, otot-ototnya itu tidak kebentuk. Nah, jadi begitu dia ngelihat lawan, nah reaksi yang pertama dia tunjukin nyiblek dulu teman-teman, gitu. Nah, jadi karena apa? Dukungan untuk ototnya itu agar bisa bekerja maksimal itu belum ketemu. Nah, butuh waktu beberapa menit untuk dia menstabilkan itu. Nah, setelah itu baru dia bisa bekerja seperti biasa atau bekerja dengan maksimal. Nah, inilah yang terjadi pada kacer yang jinak atau kolokan. Kenapa dia waktu begitu baru digantang dia nyiblek. Nah, gitu loh. Nah, berbeda lagi dengan kacer yang giras tapi nyiblek. Nah, ini kalau dia giras, dia nyiblek, berarti kacer ini mungkin adalah kelelahan, kecapean gitu loh. Mungkin sehariannya karena dia giras, dia di sangkar itu tidak tenang dan dia tidak mendapatkan kenyamanan dan akhirnya dia sudah lelah dengan itu semua. Nah, begitu dia kita adu, begitu dia kita track, dia nyiblek. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Tetapi semuanya ini bukan berarti setiap kacer giras itu nyiblek, tidak, atau setiap kacer jinak itu nyiblek, tidak seperti itu. Jadi sesuatu itu jangan kita telan mentah-mentah. Kita lihat dulu kondisinya di kacer kita itu apa gitu loh. Nah, kalau dia jinak, dia nyiblek, berarti kita harus memaksimalkan bagaimana di saat dia mengkonsumsi pakan atau EF itu kita kembali untuk membakar energinya, ya bisa saja melalui umbaran atau melalui penjemuran. Artinya di sini kita meningkatkan kembali massa ototnya. Nah, kalau dia kacer giras tetapi nyiblek, nah mungkin kita harus perbanyak istirahatnya, gitu. Mungkin karena dia sudah kelelahan, karena dia sudah kecapean, kurang istirahat selama ini, ya kita istirahatkan dulu, gitu loh, kita atur. Tapi intinya tetap kita harus bisa mengkonsep bagaimana agar burung ini dia mendapatkan massa otot atau memaksimalkan apa yang dia makan dan apa yang dia keluarkan. Jadi input dan outputnya harus seimbang. Nah, itulah yang dikatakan tadi dengan metabolisme. Nah, jadi seandainya metabolisme itu bekerja dengan baik dan burung tidak akan mengalami yang namanya nyiblek. Nah, ini memang harus kita hati-hati sekali dan memang harus kita telaah sekali ya. Jadi intinya pada dasarnya atau secara umum nyiblek itu adalah burung yang kekurangan tenaga, burung yang kehabisan power. Nah, ini bahaya sekali kalau dia jinak kemudian kita track dalam kondisi seperti ini. Lama-lama dia akan kehabisan tenaga dan dia akan bisa menjadi kacer yang cabul. Nah, ini bahayanya teman-teman. Nah, jadi harus kita sikapi kenapa dia nyiblek. Dan juga tidak semua kacer jinak itu nyiblek. Kenapa? Karena tenaganya atau massa ototnya sudah dapat, gitu loh. Tetapi kalau kacer jinak yang belum ketemu massa ototnya atau dia kurang power di situ,
Dan pada umumnya kacer itu akan nyiblek di awal kalau kita track atau kita adu gitu loh teman-teman. Nah, jadi di sini adalah pemahaman kita sejauh mana kita bisa mengenali kacer tersebut, sejauh mana kita bisa memberikan suatu rawatan yang memang kacer ini sangat membutuhkan perawatan yang kita berikan itu. Nah, disitulah letaknya kita sebagai perawat harus benar-benar paham akan kebutuhan kacer. Bukan masalah settingan atau bagaimana gitu loh. Nah, untuk mendapatkan kesehatannya ini secara utuh atau secara keseluruhan, ya itu tadi. Sebenarnya yang perawatan itu ya terletak di sana. Bagaimana membuat kacer ini sehat. Kalau dia sudah sehat, settingan jangkrik sekian, kroto sekian, jemur sekian, mandinya sekian. Nah, itu hanya tinggal sebagai pelengkap atau penunjang dari dia bekerja itu teman-teman. Yang pada intinya dasarnya adalah kita merawat burung ini adalah bagaimana membuat burung ini sehat gitu loh. Bagaimana metabolismenya bekerja dengan baik, itu pada intinya. Jadi kalau dia sudah sehat, dia akan berkicau, dia akan bermain indah, dan apa yang kita inginkan itu akan mudah dia capai. Nah, kalau burungnya belum sehat, bagaimana teman-teman mau menginginkan burung ini bekerja dengan maksimal? Jadi yang paling penting di sini konsepnya adalah bagaimana membuat burung ini sehat dulu, ya. Masalah settingan itu bisa nanti akan diterapkan setelah burung ini mendapatkan kesehatannya, setelah burung ini mendapatkan powernya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita nggak ngambang lagi kalau untuk merawat burung. Nah, ini udah kemana-mana di setting sekian, kenapa masih begini? Di setting tanpa EF, di setting 22, di setting 33 jangkriknya, atau di setting dengan 10-10. Nah, kok masih begini ya gitu loh. Ya teman-teman belum memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada kacer ini. Nah, disinilah perlunya kita untuk mengetahui atau kita harus mengerti dengan kebutuhan kacer kita. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan saya di ulasan tentang kacer nyiblek kali ini. Nanti kita akan bikin lagi videonya. Silakan buat teman-teman yang ingin berkomentar, ya kita akan berikan kesempatan buat teman-teman semuanya untuk berkomentar di sini. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.